Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, senang sekali anak-anak kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya baik, kalau minggu lalu kita sudah melakukan perkenalan, pada pertemuan ini kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran anak-anak ya. Jadi kalian siapkan buku, silakan siapkan pena. Kalau ada yang penting atau ada yang kalian rasa ingin dicatat, setelah ini akan Pak jelaskan, silakan dicatat ya. Tapi seperti biasa anak-anak, sebelum belajar atau sebelum melakukan kegiatan apapun, harus kita awali dulu dengan membaca basmalah. Oleh karena itu, supaya berkah kita belajar ini, supaya ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat, maka anak-anak, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung Pak akan menyampaikan materi pada hari ini. Materinya. Jadi anak-anak silakan diperhatikan di video ini. Ini materi bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 atau semester ganjil. Jadi pada semester ganjil ini anak-anak ada 4 bab yang akan kita pelajari atau 4 materi. Ini materi-materinya. Bab pertama itu teks deskripsi, bab kedua teks cerita fantasi, bab ketiga teks prosedur, bab keempat teks laporan hasil observasi. Jadi 4 bab ini akan kita pelajari. Mulai dari hari ini akan kita pelajari ini yang berwarna merah anak-anak, teks deskripsi. Insya Allah nanti di bulan Desember kita akan melaksanakan ujian. Nah insya Allah materi kita sudah sampai ke yang nomor 4, teks laporan hasil observasi. Jadi dalam semester ini kalian harus paham 4 poin ini, mulai dari teks deskripsi, teks cerita fantasi, teks prosedur, dan terakhir teks laporan hasil observasi. Nah, begitu anak-anak. Baik, langsung kita mulai anak-anak. Kita akan belajar yang pertama dulu, teks deskripsi. Ini pertemuan pertama, teks deskripsi. Kita lihat. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi, apa itu teks? Jadi kita lihat nak di video ini, dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kata, ada yang namanya kalimat, ada yang namanya paragraf, ada yang namanya teks. Nah, jadi kita pahami dulu satu-satu. Pertama, kata. Apa yang dimaksud kata? Kata itu contohnya ini nak, kucing, pantai, perahu, pohon. Ya, jadi kalau ada sesuatu ya dalam bahasa Indonesia itu disebut satu kata, dia berdiri sendiri, itu dinamakan kata. Kucing itu adalah hewan. Kemudian pantai, kita tahu kalau ada yang sering jalan-jalan ke Lampung, misalnya dia pernah berkunjung ke pantai ya, ada perahu, kemudian ada pohon, nah ini adalah kata. Tapi kalau dia sudah rangkaian dari beberapa kata, misalnya ini, seorang nelayan mendayung perahu di tengah laut. Nah ini namanya sudah kalimat, bukan kata lagi. Tadi kalau perahu saja itu tuh kata, tapi kalau dalam beberapa kata sudah dirangkaikan menjadi kalimat, seorang nelayan mendayung perahu di tengah laut, itu adalah sebuah kalimat, bukan kata lagi namanya. Kalau contoh berikutnya, Ani mempunyai seekor kucing peliharaan bernama Katy. Nah ini adalah kalimat. Nah sekarang kita harus tahu apa itu teks. Teks itu adalah sebuah wacana dalam bentuk tulisan. Jadi nak kita sering membaca teks, misalnya teks cerpen, atau kalian baca berita di koran, atau
kalian baca sebuah teks informasi di dalam buku, nah itu adalah teks. Jadi sebuah bahan bacaan atau tulisan yang lebih panjang ketimbang kalimat itu adalah sebuah teks. Nah, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Jadi intinya anak-anak, seluruh bahan bacaan dalam bentuk tertulis bisa di koran, di buku, di internet, kalian buka Facebook ada bahan bacaan, nah itu teks semua. Nah. Tinggal sekarang teks itu ada banyak jenisnya. Apa jenisnya? Ini contohnya, nah, ada namanya teks deskripsi, ada namanya teks cerpen, ada namanya teks prosedur, ada teks eksposisi, teks eksplanasi, dan lain-lain. Masih banyak lagi jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang teks deskripsi. Jadi kita fokus ke sini, kita abaikan dulu cerpen, prosedur, eksposisi, eksplanasi, kita abaikan dulu. Kita harus belajar, kita harus tahu sekarang apa itu teks deskripsi. Maka di sini Pak sudah membuat contoh tentang teks deskripsi ya. Mari kita baca sama-sama. Ini contoh teks deskripsi, judulnya Pantai Pangandaran. Mari kita baca sama-sama. Pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan liburan. Salah satu pantai yang terkenal di Jawa Barat adalah Pantai Pangandaran. Pantai yang terletak di daerah timur Jawa Barat ini menyuguhkan pemandangan yang indah. Pasir dan air jernih terhampar luas sejauh mata memandang. Ombak yang bergulung-gulung datang silih berganti menyambut para wisatawan, seakan mengajak untuk bermain dan berenang. Teriknya matahari terkalahkan oleh sejuknya air laut yang dingin. Di sebelah kiri dari pantai terdapat tempat yang bernama Pasir Putih. Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki pasir yang berwarna putih, karang-karang kecil, dan air yang benar-benar jernih. Saking jernihnya, kita dapat melihat terumbu karang di dasar laut dan juga ikan-ikan yang tengah menari indah di antaranya dari atas perahu. Nah, ini nak contoh teks deskripsi. Jadi ketika ada sebuah teks yang menggambarkan sesuatu, seolah-olah kita bisa melihat langsung, mendengar langsung sesuatu tersebut, nah itu namanya teks deskripsi. Contohnya di sini ada teks, ini teks menggambarkan tentang Pantai Pangandaran. Di sini disebutkan bahwa di pantai itu ada pasir, seolah-olah jadi kita melihat sebuah pantai, ada pasirnya, kemudian ada air yang jernih, kemudian ada ombak yang bergulung-gulung terus silih berganti. Kemudian ada di sana sebuah tempat namanya Pasir Putih. Kemudian dari sana di pantai ini kita bisa naik perahu dan melihat terumbu karang di dasar laut itu ya, di dasarnya karena airnya yang jernih. Jadi seolah-olah kita membayangkan sebuah pantai yang sangat indah. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi. Jadi jika sebuah teks itu menggambarkan tentang sesuatu, itu namanya teks deskripsi. Apa Pak bedanya Pak misalnya dengan teks prosedur? Beda, jelas beda. Kalau teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Misalnya langkah-langkah membuat nasi goreng. Misalnya kalian sediakan nasi, kemudian sediakan minyak, hidupkan kompor, masukkan nasi, masukkan kecap. Nah, itu adalah teks prosedur. Dia berisi langkah-langkah. Tapi kalau sebuah teks menggambarkan indahnya, misalnya sebuah pantai namanya Pantai Pangandaran, itu teks deskripsi. Sebuah teks menggambarkan indahnya pemandangan di Gunung Dempu, di Pagar Alam, itu teks deskripsi. Atau sebuah teks dia menceritakan seekor hewan peliharaan, misalnya ada hewan peliharaan kucing bernama Katie, seperti contoh tadi. Misalnya saya punya seekor hewan peliharaan bernama Katie. Katie mempunyai bulu yang halus, dia senang bermain, dia senang makan tulang misalnya. Nah, itu namanya teks deskripsi. Jadi intinya kalian harus ingat kalau sebuah teks menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu, itu namanya teks deskripsi.
Ya, mari kita lihat, lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah gambar pantai Pangandaran. Jadi pantai ini, inilah nak, luar biasa bagus sekali. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika melihat keindahan ini, kita baca subhanallah karena ini ciptaan Allah semua. Nak. Di sini ada pasir-pasir, ada air laut yang jernih, kemudian ada pohon yang hijau di sekitar pantai, ada perahu, ada orang wisatawan di sini. Ini semua adalah ciptaan Allah. Kita harus bersyukur karena Allah telah menciptakan alam semesta ini yang bisa kita nikmati, nak, keindahannya seperti pantai ini ya. Jadi kalau ada yang pernah berlibur ke pantai, nah inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini, pemandangan ini bisa kita deskripsikan, nah. Bisa kita buat teks deskripsi seperti yang Pak contohkan tadi, seperti ini. Ya. Jadi di sini kita lihat gambar ini, di sini ada pasir, ada laut, kemudian ada pohon, ada perahu. Itu bisa kita jadikan sebuah teks deskripsi. Artinya kita ceritakan gambar ini, ada apa saja di gambar ini. Nah, itulah teks deskripsi. Kita lihat lagi gambar berikutnya tentang pantai Pangandaran ini. Nah, ada terumbu karang. Ini para wisatawan sedang melihat terumbu karang di pantai Pangandaran. Nah, inilah berdasarkan gambar ini jadilah sebuah teks deskripsi. Inilah teks deskripsi. Nah, jadi itulah nak yang dimaksud dengan teks deskripsi. Jadi pada dasarnya kalian harus tahu bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu. Ya. Fungsinya untuk membuat kita seolah-olah melihat langsung apa yang digambarkan, seolah-olah mendengar langsung apa yang digambarkan. Nah, itulah teks deskripsi ya. Kalian harus mencari lagi informasi lain tentang teks deskripsi ini, baca di internet, cari apa itu teks deskripsi ya, apa fungsinya, mana contohnya, itu harus terus kalian cari sehingga pengetahuan kalian akan bertambah. Nah, demikian mungkin penjelasan dari Pak. Nanti kalau ada yang bingung silahkan kalian tanya di grup WhatsApp ya. Nanti insya Allah Pak jawab. Sekarang kalian pahami tentang teks deskripsi, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Apa tugasnya? Ini tugas kalian. Jadi kalian sudah menonton video tentang teks deskripsi ini. Sekarang tugas anak-anak adalah menyampaikan apa yang sudah anak-anak ketahui dari penjelasan Bapak tentang teks deskripsi. Tulis di buku catatan, kemudian nanti tugasnya difoto lalu dikirim di WhatsApp ya. Pak, bagaimana contoh tugasnya? Jadi ini contoh tugasnya. Kalian jangan lupa setiap kali membuat tugas buat nama, kemudian kelas, kemudian hari dan tanggal ini. Terus kalian buat contohnya saja ini. Kalian boleh berbeda, nanti boleh kalian karang sendiri kalimatnya. Ini contohnya berdasarkan video yang telah kami tonton. Saya akan menyampaikan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sampaikan pendapat kalian. Ya. Apa itu teks deskripsi, atau mungkin judul contoh, judul teks deskripsi, fungsi teks deskripsi, dan lain-lain, terserah. Tugasnya tidak perlu panjang, tidak perlu banyak, cukup kalian buat pendapat kalian, jelaskan apa yang kalian pikirkan tentang teks deskripsi, sekitar 10 baris itu cukup ya. Tulis di buku catatan atau di buku latihan, boleh latihan bahasa Indonesia, kemudian difoto dan dikirim ke Pak ya. Mungkin itu nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp kalau ada pertanyaan tentang teks deskripsi. Sekarang mari kita sama-sama tutup penjelasan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.